Ji Dongdong sangat percaya diri pada formasi visi dewa palsu, dia juga tidak menyangka pria di depannya bisa menembus formasi. Benar saja, dia adalah salah satu dari 12 tuan muda Taiksu. Nafas kehidupan ini jarang terjadi, semuanya hanyalah sekumpulan cangkang tanpa jiwa, kamu sangat suka berpetualang. Apakah kamu tidak takut mati di sini? Xiao Yan juga menatap Ji Dongdong dengan tatapan merendahkan. Seolah kekuatannya lebih kuat dari Ji Dongdong, itu sebuah kata-kata kasar, Anda harus bekerja keras untuk menembus formasi ini, siapa yang tahu siapa yang akan mati, Ji Dongdong langsung menatap Xiao Yan dan mencibir sinis. Jangan menganggap serius Xiao Yan, apakah kamu mengatakan bahwa formasi ini luar biasa indahnya? Ini adalah formasi pelindung nomor 1 di dunia, tidak ada yang bisa menghancurkan sensi kita. Xiao Yan bertanya dengan serius, sangat keras ini seperti memberitahu seseorang dengan sengaja, dalam seni pelarangan di antara 9 alam, saya adalah Taiksu, calon eksistensi jadi bagaimana jika Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan sensi Anda, Ji Dongdong merangkul dadanya penuh kesombongan, mata anjing beri dia pelajaran. Xiao Yan menepuk-nepuk mata anjing yang tertidur, dengan jubah lengan bajunya. Yang terakhir terhuyung-huyung keluar dari situ, dari tubuh seukuran telapak tangan hingga beberapa kaki, bola mata bulat berwarna biru terlihat sangat aneh, tiba-tiba cahaya biru muncul di mata, sejauh ini sebagian besar larangan yang dilihat oleh mata anjing tidak memalukan, saya ingin melihat teknik pelarangan seperti apa yang begitu tak terkalahkan. Mata besar mata anjing itu memancarkan cahaya biru, hanya saja dibandingkan dengan Taiksu Sen yang besar ini, sepertinya cahaya biru di mata anjing mungkin tampak tidak berarti, mendengus sungguh suatu hal yang aneh, temukan seseorang yang dapat diandalkan. Ji Dongdong mencibir tidak peduli, saat berikutnya saya melihat tubuh seperti anjing seperti bola yang menggembung meluas hingga ratusan kaki, cahaya biru tiba-tiba mekar, senyuman di wajah Ji Dongdong langsung membeku, tentu apa yang menyebabkan warna kulit Ji Dongdong berubah, seluruh formasi perlindungan visi dewa palsulah yang berguncang, dan perhatikan dengan jelas susunan perlindungan visi dewa palsu sedang hancur, brengsek apa bola mata biru besar ini. Kesombongan di wajah Ji Dongdong sudah hilang. Bentuk tubuh memiliki arti, Xiao Yan segera melihat momen yang tepat bergerak itu hanya menghantam pertahanan ledakan. Tanda seru. Suara teredam riak muncul di formasi perlindungan visi dewa palsu, mata anjing terobos formasi ini, beritahu Taiksu mereka bukanlah yang nomor 1 dalam seni pelarangan. Suara Xiao Yan menggema ngomong-ngomong, rangsang mata anjing, Tuan Anjing, saya tidak berani mengaku sebagai orang nomor 1 di dunia. Meskipun susunan ini masih sangat indah, tapi bukan yang teratas dan susunan ini membuat Lord Dog merasa familiar sepertinya pernah melihatnya sebelumnya, Guyan bergumam sendirian susunan perlindungan visi dewa palsu, tidak peduli bagaimana Taiksu mempertahankannya, rusak maka tidak ada cara untuk mencegah keruntuhannya yang tak terelakkan, aku baru saja menipu avatarku sekarang Anda harus membayarnya kembali. Xiao Yan meninju pada saat bersamaan, avatar dewa asli telah dijarah dari jauh di bawah tatapan Ji Dongdong, dua tubuh bergabung menjadi satu, keluarga dewa asli ini adalah avatarmu. Ji Dongdong berkata dengan heran, dia sepertinya tidak membayangkan bahwa dewa asli suatu hari nanti akan menjadi doppelganger orang lain. Dikatakan bahwa para dewa asli memiliki perlindungan jiwa para leluhur, sulit untuk mengambilnya bahkan jika Anda mengambilnya, Anda akan mendapat reaksi balik darinya, jadi para dewa asli semuanya jatuh dengan bangga, jarang menjadi boneka atau tiruan, jejak dewa dan dewa jahat berkedip-kedip, saat Ji Dongdong melihat tanda ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tampaknya mengenali dan 7 segel bintang berkedip dari dewa asli, namun kekuatan tinju Xiao Yan tidak sebanding dengan kekuatannya sendiri. Ledakan. Saya tidak tahu bahwa formasi visi dewa palsu dipatahkan oleh mata anjing, masih mendapat pukulan telak dari Xiao Yan, formasi besar yang sangat dibanggakan Taiksu baru saja runtuh. Ji Dongdong tidak ragu sama sekali sosoknya segera melesat kembali ke Taiksu Sen, ingin pergi setelah memukuli seseorang.
Xiao Yan mendengus dingin, separuh kalimat berada di titik asal dan paruh kedua kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Ji Dongdong. Sosok Xiao Yan muncul di belakang Ji Dongdong hampir seketika, guntur halus di bawah kaki menghilang berjalan di atas guntur, meskipun tidak ada yang mengajari Xiao Yan gerakan ini, namun, dengan pemahaman Xiao Yan tidak sulit untuk mempelajarinya setelah melihat ledakan. Pukulan Xiao Yan mengenai Ji Dongdong yang menembak ke belakang. Segera terdengar suara teredam, Ji Dongdong terhuyung dan terlempar ke samping, hal ini membuat Ji Dongdong menyadari ada yang tidak beres. Kecepatan penuh bahkan tidak pernah berpikir untuk melawan Xiao Yan keluar dan pergi, kamu tidak bisa pergi hari ini 12 tuan muda Taiksu. Anda harus menyelamatkan hidup Anda di sini. Suara Xiao Yan terdengar lagi di telinga Ji Dongdong. Ji Dongdong mengenakan pelindung kepala yang berat, jadi ada jalan buntu, tapi dia masih berjalan mundur masih ingin melarikan diri, terlalu lemah pada level ini. Xiao Yan mendengus dingin pedal guntur kilatan guntur, dapat membalikkan keadaan sangat cepat jika Ji Dongdong tidak melawan, tidak mungkin untuk mundur ke Taiksu Sen. Xiao Yan menghalangi tindakannya hanya saja, jangan biarkan dia memasuki Taiksu Sen, sekali dimasuk ke dalam akan sulit untuk menangkapnya lagi, tidakkah menurutmu bisakah menjebakku di sini? Alam gelap dan gelap, jutaan tekanan. Ji Dongdong berteriak tajam, kekuatan berat menyelimuti Xiao Yan hanya saja sosok Xiao Yan bahkan belum stagnan, sepertinya lingkungan yang gelap dan berat tidak berpengaruh padanya. Xiao Yan kuat menyelimuti Ji Dongdong seperti hujan lebat, yang terakhir tidak punya pilihan selain bertahan melawan serangan Xiao Yan bum bum bum. Suara benturan tinju tumpul segera terdengar keduanya bertarung di udara Xiao Yan tidak ketinggalan, setetes darahnya itu seharusnya cukup untuk membunuh 12 tuan muda, tapi setelah pertempuran ini, itu akan menghabiskan banyak tenaga baginya terobosan adalah peluang, kegagalan adalah masalah. Ratu bergumam ketika dia melihat keduanya bertarung sengit di kejauhan. Alasan mengapa Xiao Yan mampu bersaing dengan Dewa Abadi Ji Dongdong itu karena dia menelan setetes sari darah yang mulia. Kekuatannya seperti berada dalam perampokan perasaan menjadi seorang raja dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Bang Ji Dongdong menembak ke belakang tinjunya yang berlapis baja mengeluarkan suara retak, penuh kebencian bagaimana orang ini bisa begitu kuat. Ji Dongdong mengumpat diam-diam tentu dia tidak menggunakan kekuatannya, sekarang karena dia tidak ingin melawan Xiao Yan itu hanya akan berdampak buruk baginya jika pertarungan terus berlanjut, ingin mempertahankanku kekuatan saja tidak bisa melakukannya, kalau 1 juta tidak ada gunanya saya tidak percaya bahwa tekanan puluhan juta tidak ada gunanya. Ji Dongdong mendengus dingin segera, tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh area yang dicakup oleh Taiksu Sen bahkan Xiao Yan, yang telah menelan darah yang mulia, merasakan tubuhnya tenggelam. Saat ini, saya berada dalam jangkauan yang dicakup oleh Taiksu Sen, seolah-olah cairan kental itu menempel di anggota badan secara fisik, terasa sangat lambat bahkan langkah ke-9 keabadian Kaisar sulit untuk dipindahkan. Tentu casting Darkest juga akan menghabiskan energi dalam jumlah besar, dan itu tidak bertahan lama tapi bagi Ji Dongdong, selama dia bisa memastikan dia kembali ke Taiksu Sen, itu saja. Di bawah tatapan Ji Dongdong sosok langsing Xiao Yan masih lurus, tidak tahu apakah itu terpengaruh Ji Dongdong segera terbang menuju Taiksu Sen, dengan kecepatan tercepat saat Ji Dongdong menoleh untuk mencari sosok Xiao Yan. Pupilnya tiba-tiba menyusut perasaan tidak enak muncul secara spontan, aku mengatakan itu saya ingin pergi setelah mengalahkan seseorang tapi tidak ada hal bagus seperti itu. Bayangan hitam menghantam Ji Dongdong dengan keras, dengan hembusan angin yang menakutkan. Penguasa berat Bahuang Xuan mengandung kekuatan keabadian saya tidak tahu berapa kali lebih kuat, dari kaki manapun yang diayunkan Xiao Yan di masa lalu ini sama sekali tidak sebanding, dengan kekuatan Xiao Yan sendiri karena saat ini, tubuh Xiao Yan mengandung setetes sari darah yang mulia. Hanya setetes darah mempunyai potensi yang tidak terbatas, tentu semua pengaturan ini adalah tata letak ratu, Taiksu berpikir yang mulia telah jatuh fakta ini telah menyebar ke seluruh 9 dunia, jalur supremasi meski satu generasi pahlawan telah gugur,
tapi itu sudah hampir 100.000 tahun reinkarnasi bukanlah hal yang mengejutkan, jadi sekarang apa yang harus dilakukan hanya untuk membuat Taiksu merasa tuan yang dulunya tak terkalahkan sudah bereinkarnasi dan kembali. Ledakan. Bang! Bahkan Ji Dongdong tidak bereaksi, seluruh tubuh terkena pukulan keras, penguasa berat Xiao Yan meledak terus-menerus memukul Ji Dongdong dengan sekuat tenaga, kedua sosok itu berubah menjadi pelangi panjang di kehampaan kemudian ia menghantam Taiksu Sen, tiba-tiba itu benar-benar merusak area yang luas di mana ia terkena. Tapi teksturnya sangat keras, semua ini tidak tampak rusak, pencapaian Taiksu di bidang teknologi Styx memang tak tertandingi. Jangan bilang itu sensi, tidak ada dunia lain yang bisa menandingi mereka. Xiao Yan sekarang menekan Ji Dongdong di bawahnya, didukung oleh Taiksu Sen melambaikan 8 penguasa misterius, kehancuran di tangannya. Pada satu waktu yang mengejutkan Xiao Yan adalah baju besi berat yang dikenakan Ji Dongdong. Pertahanan yang sangat tinggi, di bawah pukulan keras dari Xiao Yan. Armornya hanya berubah bentuk namun tingkat deformasinya tidak berlebihan bahkan tidak bisa melukai tubuh Ji Dongdong. Di dalam armor saat ini, dampak yang tak terlihat langsung membuat Xiao Yan menjauh di saat yang sama saat dia berdiri, pedang tirani setinggi manusia muncul di tangannya, sebuah pisau terbungkus angin yang menakutkan sambil memegang pisau di kedua tangannya, dia menebas Xiao Yan. Xiao Yan menghadapi tebasan yang menderu-deru, segera gunakan penguasa berat Bahuang Xuan untuk melawannya. Ledakan. Tanda seru. Saat kedua senjata bertabrakan, bahkan dalam ketiadaan Anda dapat melihat fluktuasi energi yang terjadi, jelas baunya aneh. Mengapa ini begitu kuat? Ji Dongdong tidak bisa melihat nafas Xiao Yan. Tidak ada nafas keabadian namun setiap pukulan tidak kalah dengan dewa keabadian. Dimanapun dan rasanya seperti dewa keabadian yang perkasa. 12 tuan muda Taiksu sangat ceroboh, tidak peduli apa tujuanmu harus tetap di sini. Berapa banyak jiwa sensi yang telah dimusnahkan selama periode waktu ini, Anda harus membayar harga karena terlalu sia-sia. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam, aku akui kamu punya kekuatan hanya tidak pernah melawan. Mungkinkah Anda mengira saya adalah kesemek yang lembut? Biarkan Anda mencubitnya dengan santai. Ji Dongdong mendengus tidak senang ganas dengan pedang di tangan, sepertinya kamu sedikit percaya diri secara membabi buta, saya belum bisa melarikan diri sampai sekarang, apakah kamu tidak menyadarinya? Xiao Yan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama. Kaki yang berat itu terkejut di antara kata-katanya. Kekuatan yang kuat menyapu bersih pantulkan Tyrant Sabre milik Ji Dongdong. Di mataku kamu terlalu kosong tapi seperti semut seperti sebelumnya, kali ini, kamu juga akan kembali dalam keadaan kosong. Xiao Yan melesat pergi pada saat yang bersamaan, telapak kakinya mengambil 7 langkah berturut-turut. Xiao Yan tidak pernah merasa bahwa dia bisa menggunakan 7 langkah Zensen dengan mudah. 7 langkah kaki di udara sangat solid, seperti kaki sungguhan berisi kekuatan teror yang melanda. Ji Dongdong memakai topeng, nyatanya, ekspresi wajahnya sudah lama tak terkendali, dia ingat bekas pukulan Xiao Yan, orang ini. Mungkinkah Yang Mulia jahat yang dikabarkan jatuh bersama Yang Mulia? Ini adalah reaksi pertama Ji Dongdong, tapi saat ini, melihat Zensen kita, dia tertegun lagi. Zensen kita, adalah keterampilan bertarung Yang Mulia. Yang terkenal ini juga merupakan keterampilan bertarung yang sering dilakukan, meski jauh berbeda dengan kekuatan yang dirumorkan, tapi sekarang tampaknya Zensen kita juga benar. Mungkinkah pria ini adalah tuanmu? Rumah Tianren pernah berkata bahwa itu menangkap reinkarnasi tuan, sepertinya rumor itu pasti benar. Penguasa raksasa mengenakan jubah hitam, tampilan dasarnya hampir sama dengan yang dikatakan Tianren Mansion. Saya pikir orang ini pastilah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi. Ji Dongdong kaget saat itu, pada saat yang sama dia telah memasukkan apa yang dia ketahui ke dalam armor. Mungkin tidak mudah baginya untuk pergi hari ini, hanya sesaat yang mengejutkan. Ji Dongdong merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Jika kamu terus bertarung, dia pasti akan mati. Di samping itu masih ada beberapa dewa abadi yang belum muncul. Adapun faktanya kebenarannya tidak bisa dideteksi, jadi sekarang satu-satunya pikiran Ji Dongdong adalah melarikan diri. Mencoba berturut-turut Ji Dongdong gagal,
tentu bisa menjadi pengikut dan Taeksusen, yang luar biasa ini di depan saya. Jika Anda tidak memiliki sedikit kartu Hall, Anda tidak dapat membenarkannya. Semua pejuang Taeksu mematuhi perintah, segalanya bantu aku mencekik pria ini. Ji Dongdong berteriak tajam, saya melihat sosok-sosok padat berkerumun keluar dari Taeksusen, jumlahnya yang besar sulit diperkirakan. Mereka semua memakai baju besi dewa palsu, mengepung Xiao Yan dengan erat. Sosok Ji Dongdong dengan cepat dibanjiri oleh banyak tokoh. Xiao Yan bisa melihat pikirannya sekilas. Saya ingin melarikan diri, tapi saat ini, pikirannya untuk melarikan diri sudah mulai menjadi gila. Ji Dongdong merasakan ada yang tidak beres dengan situasi saat ini. Memanggil. Saat ini sesosok muncul tanpa sepatah kata pun, meledakkan armor dewa palsu secara langsung, meledak dengan sendirinya. Taeksu sudah mati selama Ji Dongdong memberi perintah. Pada saat ini, angka yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dalam sekejap. Terlepas dari kematiannya sendiri, dia meledakkan dirinya dan memblokir Xiao Yan. Bum bum bum. Lebih banyak tokoh yang menolak 7 langkah mengejutkan Xiao Yan. Jika didorong hingga batasnya, itu akan meledak. Taeksu menggunakan metode ini untuk memaksa serangan Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa para pejuang Taeksu yang tidak berjiwa ini tampak tidak berbeda dari orang biasa, tapi semua keinginan itu diciptakan oleh Taeksu. Ketaatan tanpa syarat adalah hukum besi pertama dari kemauan.